Kita akan belajar persamaan logaritma pada buku Mandiri halaman 62. Kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1 ini soalnya begini. 2 pangkat X dikalikan pangkatnya oleh logaritma 4 log 3 sama dengan 9. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai X-nya. Oke ya. Jadi cara menjawab soal seperti ini, jadi kita sambil membahas soal di sana sambil kita akan kembali mengingat sifat-sifat logaritma. Nah, sifat yang digunakan pada nomor 1 ini adalah seperti ini. N berpangkat N log A itu sama dengan A. Nah, bagaimana kita menyesuaikan soal ini ke dalam sifat ini? Nah, itu ya caranya. Oke, mari kita kerjakan soal ini. 2 pangkat X ini sama dengan dikalikan dengan 4 log 3 gitu ya. Itu sama dengan seperti itu ya. Jadi kita lepaskan saja kurungnya gitu. Oh, di sini bukan X lagi tapi 3 ya. 3 kemudian ini kalau ada seperti ini bentuknya itu N dikali A log B itu sama dengan A log B berpangkat N. Nah, begitu ya. Sehingga yang ini 2 berpangkat 4 log 3 berpangkat X sama dengan 9. Nah, kalau di sini kan belum sama ya. Di sini belum sama. Belum sama. Oleh karena itu harus kita samakan dulu. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Itu 2 berpangkat 2 pangkat 2 log 3 berpangkat X sama dengan 9. Nah, ini ya. Oleh karena itu, kita mengingat lagi sifat seperti ini. Nah, A berpangkat N log B berpangkat M ini sama dengan A log B berpangkat M dibagi N. Nah ya, ini sudah berapa sih Mbak yang sudah kita buat? Ada 3 ya. Nah, ada 3 nih. Makanya harus kalau kita belajar logaritma, nah itu banyak sifat-sifat dalam satu soal. Sehingga di sini 2 berpangkat 2 log sini 3, maka yang di sini ini kita ubah menjadi pembaginya itu X dibagi dengan 2 gitu ya. Sama dengan 9. Nah, di sini sudah sama ya. Sudah sama di sini dengan di sini sudah sama ya. Nah, karena sudah sama, maka dapat kita coret begini. Nah, sehingga tinggallah 3 berpangkat X per 2, sedangkan 9 ini kan 3 pangkat 2 ya. Nah, maka bilangan pokok dari eksponen ini dapat kita coret juga gitu. Sehingga X per 2 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkanlah nilai X sama dengan, kita kali aja ya, kita kali silang, berarti 2 kali 2, yaitu 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Berarti ini pilihan gandanya adalah E. Nah, beginilah mengerjakan soal untuk yang soal pertama ini. Cukup sederhana ya. Kemudian kita mengerjakan nomor 3. Di sini bilangan pokok 32 log X sama dengan 4/5. Gini ya. Nah, ini cukup kita menggunakan bentuk umum logaritma. Jadi ini tidak terlalu susah ya. Contoh seperti ini nih. Ini kita ambil sifatnya ya. A log B sama dengan C. Maka ini dapat kita buat B sama dengan A berpangkat C. Nah, sehingga soal ini tinggal mudah saja. X sama dengan 32 berpangkat 4/5. Sehingga ini X sama dengan 32 ini kan 2 pangkat 5. Nah, sehingga di sini dapat kita bagi. 5 bagi 5 kan habis jadinya.
Sehingga kita dapatkanlah nilai X sama dengan 2 berpangkat 4. Sehingga nilai X sama dengan 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, begitu. Sehingga kita lihat kuncinya di sini adalah C. Begitu. Begini cara mengerjakan soal seperti ini ya. Atau memang kalau kita ingin mengerjakannya tanpa kita ada hubungkan dengan eksponen penuh, ya, bisa kita kerjakan seperti ini juga bisa ya. 32 log X sama dengan 4/5 gitu ya. Nah, dapat kita buat seperti ini. 32 log X sama dengan 32 log, ini 32 pangkat 4/5. Gitu ya. Nah, di sini sudah dapat kita coret jadinya ya. Ini kita coret. Sehingga kita dapatkanlah X sama dengan 32 kan 2 pangkat 5 ya. Dikali dengan 4/5. Sehingga ini dapat kita coret. Sehingga kita dapatkanlah nilai X sama dengan 16. Nah, begitu. Tidak susah ya. Ini mudah sekali ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Jadi soalnya begini. 2 log buka kurung 3X ditambah 1 sama dengan 4. Berarti kalau kita membahas tentang soal persamaan logaritma, berarti di sini kita mencari himpunan penyelesaian ya. Dan di sini variabelnya itu adalah X. Berarti kita mencari X di sini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ini. Maka ini tetap kita dapat gunakan dengan menggunakan bentuk umumnya, yaitu yang seperti ini. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C, gitu ya. Sehingga yang ini, 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan 2 berpangkat 4. Sehingga 3X ditambah 1 sama dengan 16. Maka 3X sama dengan 16 dikurang 1 adalah 15. Maka nilai X-nya adalah sama dengan 15 dibagi 3. Sehingga kita perolehlah nilai X sama dengan 5. Nah ini ya. 5 itu kalau kita lihat dari pilihan gandanya itu adalah B. Nah begini cara mengerjakan soal ini ya. Kemudian kita masuk ke nomor 7. Di sini soalnya begini. 2 log akar dari 12X ditambah 4 sama dengan 3. Nah ini ya ada akar-akar. Nah kita tetap menggunakan sifat yang nomor 5 tadi ya. Nah jadi tidak perlu lagi ditulis ya. Sehingga ini adalah akar dari 12X ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian ini kita kuadratkan ya. Akar 12X ditambah 4 kita kuadratkan. Ini kan 8 ya, berarti 8 kuadrat gitu ya. Nah, sehingga di sini akarnya hilang, sehingga menjadi 12X ditambah 4 sama dengan 64. Sehingga 12X sama dengan 60. Nah, ini ya. Nah, ini dapat kita bagi 12 ya. Sehingga X sama dengan 60 dibagi 12. Nah, kita bagi 12, itu nilainya adalah 5 ya. X-nya sama dengan 5. Berarti ini, kalau kita lihat pilihan gandanya, itu nomor 7 ya, itu D. D lah jawabannya ya. Kemudian kita membahas nomor 9. Di sini soalnya begini. 3 log 4 ditambah 3 log X sama dengan 2. Nah ini ya. Nah ini kita menggunakan sifat yang seperti ini.
A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C ya. Sehingga soal yang ini adalah 3 log 4x sama dengan 2. Kemudian ini dapat kita menjadi 4x sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian 4x sama dengan 9 ya, sehingga nilai x adalah 9 per 4. Atau boleh juga kita buat menjadi 2, 1 per 4. Nah, begitu ya. Karena di sini jawabannya itu adalah bilangan desimal, berarti dapat kita buat menjadi 2,25. Nah, begitu ya. Sehingga di sini jawabannya adalah D. Nah, begitu ya cara menjawab soal ini ya. Kita membahas nomor 11. Di sini juga mencari himpunan penyelesaian ya. Soalnya begini. Log X dikurang log 4 sama dengan 2. Nah, ini kan kita gunakan rumus seperti ini ya. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, inilah yang kita gunakan kemarin ya. Sehingga di sini log X per 4 sama dengan 2. Sehingga X per 4 sama dengan, di sini kalau tidak ada angkanya, di basisnya itu 10 ya. Sehingga menjadi 10 pangkat 2. Sehingga di sini kita dapat bahwa 4 kali 100 gitu ya. Sehingga nilai X sama dengan itu 400. Nah, di sini kalau kita lihat pilihan gandanya itu terdapat pada option E. Nah, begini ya cara mengerjakannya ya. Untuk Bapak, dari soal yang tadi, mulai dari nomor 1 tadi hingga nomor 11 ini, masih belum ada ya soal-soal yang agak sulit ya. Semuanya masih mudah ya. Tinggal kita mengingat saja bagaimana sifat-sifat logaritma itu. Ya. Kita membahas nomor 13. Soalnya begini. 2 log buka kurung 3x dikurang 5 dikurang 2 log buka kurung X ditambah 2 sama dengan 1. Nah, ini tetap kita menggunakan sifat yang seperti ini. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Yang ini kita gunakan ya. Nah, ini berarti 2 log buka kurung 3x dikurang 5 per X ditambah 2 sama dengan 1. Nah, ini kita gunakan bentuk umum logaritma ya, yaitu logaritma menjadi eksponen, yaitu berarti 3x dikurang 5 dibagi x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 1 gitu ya. Kemudian ini kita kali silang ya, sehingga menjadi 3x dikurang 5 sama dengan 2 dikali x tambah 2. Kemudian ini 3x dikurang 5 sama dengan 2x ditambah ini 4 gitu ya. Nah, berarti kita pindahkan sisi ke kiri dan ke kanan untuk variabel x dan tidak x gitu ya. Berarti sini 3x dikurang 2x sama dengan 4 ditambah 5 gitu ya. Kemudian ini adalah x sama dengan 9. Maka kita lihat di sini jawabannya adalah untuk nomor 13 ini adalah E. Kemudian kita masuk ke pembahasan untuk soal nomor 15. Di sini soalnya adalah log X sama dengan 1 per 2 log 8 ditambah log 9 dikurang 1 per 2 log 27. Gini ya. Nah, berarti di sini kita harus menggunakan perpaduan dari logaritma penjumlahan atau pengurangan menjadi logaritma perkalian atau pembagian. Gini ya. Nah, tapi pertama-tama kita harus menggunakan dulu sifat yang seperti ini. Yaitu A log
B pangkat N ini sama dengan N dikali A log B. Nah, begini ya. Kemudian ini kita menjawab soal ini ya. Itu seperti ini. Log X sama dengan di sini log 8 pangkat setengah. Kemudian kita kali dengan 9. Kemudian kita bagi dengan sini kan 27 pangkat setengah. Gini ya. Sehingga lognya ini dapat kita hapus ya. Sehingga X sama dengan di sini dapat kita buat menjadi 8. 8 ini dapat kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Tapi kita cek dulu jawabannya itu bagaimana ya nomor 15 ini ya. Oke, berarti seperti ini kita buat menjadi di sini dapat kita menjadi 2 berpangkat 3 itu 8 2 pangkat 3 ya, berarti setengah di sini. Kemudian 3 pangkat 2 gitu ya. Kemudian di sini ada 3 pangkat 3, pangkatnya setengah gini ya. Kemudian di sini itu X sama dengan 2 pangkat 3 per 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian yang ini kan 3 per 2 ya. Karena dia penyebut menjadi, kita taruh menjadi ke atas ya. Menjadi dikurang 3 per 2 gitu ya. Maka nilai X sama dengan di sini 2 pangkat 3 per 2 dikali. Kemudian yang ini kita buat menjadi 3 pangkat 2 kali 2 4 dikurang 3 1. Berarti 1 per 2 gitu ya. Nah, yang ini dapat kita buat menjadi supaya dia sama. Berarti sini 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, setengahnya kita taruh di sini gitu ya. Sehingga dapat kita menjadi X sama dengan ya seperti ini ya. Coba kita buat coretannya ya. Ini 2 pangkat 3 per 2 dikali 3 pangkat 3 per 2. Ini kan sama dengan 2. Kan 2. Ini kan 3. Ini kan sama-sama setengah ya gitu ya. Sama-sama setengah. Kan setengah gitu ya. Ini 2 pangkat setengah. Nah, setengahnya ini kita keluarkan sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 gitu. Ini 3 ya maksudnya ya. 3. Sehingga sini luarnya adalah setengahnya gitu ya. Sehingga di sini dapat kita buat menjadi ini menjadi 88 kali 3 ya. Ini pangkat setengah. Sehingga nilai X sama dengan 24 pangkat setengah. Nah, berarti ini X-nya sama dengan akar ya. Berarti ini X sama dengan akar dari 24. Nah, akar dari 24 ini dapat kita ubah juga menjadi 24 itu kan 4 dikali 6 ya. Sehingga kalau ini akar, tentu akar 4 kan 2. Akar 6 baru ini. Berarti 2 akar 6 lah jawabannya ini ya. Begitu. 2 akar 6. Nah, begitu ya caranya mengerjakan soal ini ya. Sehingga di sini kalau kita lihat kuncinya adalah C ini jawabannya ya, C. Nah, beginilah cara mengerjakan soal ini ya.